Saya minta Anda naik level ini. Anda mau dagang apapun, Anda mau kerja dalam pelayanan, Anda mau murni full timer, Anda harus ngerti Roh Kudus. Dan perhatikan, sebelum tahun ini berakhir, memang masa susah akan terjadi. Tujuannya apa? Supaya engkau berbicara dengan Roh Kudus. Berbicara dengan Dia. Dalam kepahitanmu, dalam kesedihanmu, tidak dengan temanmu, dengan Roh Kudus. Nanti katakan amin. Nino sini. Taruh handphonemu. Saudara, saya ke depan. Istrimu gak usah diajak duduk manis. Nah, saya ke depan. Ya, ini kan ganteng loh, saudara. Tapi perhatikan saya ke depan. Semua yang di sebelah sana perhatikan semua. Perhatikan. Sejak dia bertobat, nama siapa? Lino. Ya, perhatikan. Ya, sejak dia bertobat, perhatikan saya. Roh Kudus turun bagi dia. Sejak dia bertobat. Dan begitu Roh Kudus turun bagi dia, lihat jalan ikut saya. Ya, jangan santai aja. Nah, perhatikan. Dia kemanapun, semua lihat saya ke depan. Dia kemanapun, Roh Kudus ada enggak? Ada. He spoke to you. He guiding you. Dia memimpin, berbicara. Kemanapun. Cukup. Lu jangan ngalingin gua. Perhatikan saya. Silakan duduk. Orang-orang Bogor. Itu om gua, saudara. Ya. Sudah harus ngerti. Lihat saya ke depan. Nah, kemanapun Lino ini bergerak, there is Holy Spirit. Ada Roh Kudus. Saya tanya, kalau umpamanya dia ini ke diskotik, maaf, ke diskotik, ada Roh Kudus nggak? Nah, jawabnya pelan-pelan satu-satu. Kalau dia, Lino, sini, tahu-tahu dia ke diskotik. Mari coba, contoh, saya cuma nongkrong kok Pak. Roh Kudus ada nggak? Hah? Ada. Ada. Itu hebatnya Tuhan. Ya perhatikan, silakan masuk. Nah, dia ke diskotik, Roh Kudus hadir. Semua fokus saya. Lihat saya kedua. Dia contoh ke klub dangdut mamanya. Karena ada orang pelayanan tanya sama saya begini, Pak ke klub dangdut dosa apa enggak? Saya kasih tahu nih, hati-hati dengan pertanyaan yang memancing begini. Apalagi lihat mukanya, muka jengkelin. Ngomong dosa, goblok. Pak kok kasar? Orang seperti ini perlu dikasari. Kalau enggak rohnya menguasai kita. Nah, dia main ke klub dangdut. Main judi lah katakan, main judi. Roh Kudus ada enggak? Nah ini yang terjadi. Saya minta Anda semua lihat saya ke depan. Ya. Ini terjadi. Roh Kudus sudah ada pada dia sejak bertobat. Lihat saya ke depan. Begitu dia masuk ke sesuatu yang Tuhan tidak mau, dengar baik-baik. Itu yang saya katakan engkau berjalan tanpa pimpinan Tuhan. Meskipun Anda bahasa roh. Meskipun ada orang rohani. Engkau berjalan tanpa pimpinan Tuhan. Lihat saya ke depan. Anda kemanapun tidak, lihat saya ke depan, menghiraukan Roh Kudus. Itu yang terjadi saudara. Begitu Anda melangkah maumu sendiri ke sana, Nino. Ya, maumu sendiri, Anda akan tanggung resikonya. Kenapa? Karena Tuhan tidak sertai engkau. Ngerti angkat tangan. Meskipun kamu bahasa roh. Meskipun kamu pakai vision, tapi bukan dari Tuhan, tapi dari dirimu. Oh saya dapat pernyataan begini. Karena kalau rohmu keras, atau tampak luar dari jiwamu keras, Roh Kudus ngomong apapun, kamu tidak akan bisa ngerti. Kenapa? Kamu minta maumu sendiri. Dia berjalan, ya, kemanapun. Roh Kudus ada. Roh Kudus ada. Anda pelayanan, mamanya, Roh Kudus hadir. Cuman perhatikan saya, Anda tidak menghiraukan dia atau menghiraukan dia itu beda, besar. Pak, saya tidak ngerti Pak, saya belum bisa bahasa roh. Perhatikan saya ke depan. Dulu, tetap di sini. Dulu saya di gereja yang bukan karismatik. Tapi dengar, Tuhan bisa berbicara lewat mimpi. Saya belum bahasa roh. Belum bahasa roh, cuman perhatikan. Kalau Lino ini bertobat, dia akan masuk seperti sungai di dalam Yehezkiel. Anda begitu dijamah touch by Holy Spirit, Anda akan kegairan dengan Tuhan akan muncul. Ngerti ya? Lihat ke depan. Kegairan akan Tuhan muncul mengalahkan kebutuhanmu. Ngerti angkat tangan? Anda nggak usah pikir soal uang, nggak akan pikir soal apapun, soal warisan nggak akan pikir, tapi soal Roh Kudus.
Kenapa bisa terjadi? Roh Kudus lihat ke depan. Roh Kudus ambil alih dia. Kalau Anda ngomong, Pak sekarang saya kok kering Pak, saya sudah kehilangan pimpinan Tuhan. Berarti Roh Kudus Anda mulai minggirkan. Nah sebelum tahun ini berakhir karena Tuhan ngomong harus khotbahkan Roh Kudus. Nanti masa susah dalam 3 bulan, 4 bulan, 10 tahun ini masuk tahun depan. Itu sudah start. Kalau Anda bangun keintiman dengan Tuhan, nah ini yang hebatnya kuasa Tuhan. Anda tidak gentar akan apapun. Anda hanya pikir satu, kerajaan sorga paling utama. Tepuk tangan bagi Yesus. Amin. Jangan balik, tunggu dulu. Main pamit aja. Duit gue balikin. Ini yang terjadi Ustaz. Tuhan ngomong sama saya begini. Begitu Anda sudah masuk dalam level Roh Kudus, lihat. Dulu Anda belum dijamah atau belum lahir baru, Anda berpikir itu perasaan. Sehingga you ignore. Anda tidak iakan. Kenapa? Anda berpikir, oh itu perasaan gua kok. Engkau berdoa, kok saya dapatnya ini, oh itu perasaan. Anda belum tahu kuasa Roh Kudus. Ada amin. Contoh, dulu saya pernah ngomong, ya sebelum masuk tahun ini kamu harus cepat-cepat kirim nabung emas. Orang, oh ini perasaan, bukan. That's Holy Spirit. Ternyata ada goncangan besar, emasnya jadi kehidupan bagi dia. Nah lihat, ini Roh Kudus. Kalau dia kemanapun, contoh ya, lihat semua. Dia di dalam Roh Kudus gini, lalu dia pelayanan. Bisa nggak dia mengacukan Roh Kudus? Atau tidak menghiraukan petunjuk Roh Kudus? Sangat bisa. Itu bedanya maka pelayanan dengan daging, dengan Roh Kudus beda. Yang menjadi dampak, orang yang menjalankan. Contoh, dia beriman sesuatu belum terjadi. Langsung dia bilang, sudah biasa aja. Betul apa enggak? Anda doa, ya sini. Anda doa, lalu Anda bisa ngomong, tidak terjadi apapun. Ya lihat ke depan. Di fisik Anda ngomong, aku percaya, amin, amin, amin. Tapi yang di roh tidak bisa ditipu. Bahkan Anda melihat orang yang munafik atau terjebak dengan dagingnya. Yang ngerti dulu angkat tangan. Ngerti enggak? Terjebak dengan dagingnya kenapa? Karena dia mau bergerak, Roh Kudus tidak dihiraukan. Kalau Pak Roh Kudus pergi enggak? Saya kasih tahu, kalau Anda murtad baru dia go. Itu bedanya, Ustaz. Perhatikan saya. Kalau Anda bebal, Roh Kudus ngomong berkali-kali Anda tidak hiraukan, masih oke. Tapi kalau terus-terusan, suatu saat engkau akan seperti Simpson. Isko. Meskipun engkau pelayanan. Ada amin? Contoh sekali lagi. Dia umpamanya main judi. Istrinya enggak tahu, itu kan istrinya. Enggak tahu. Roh Kudus ada. Anda masuk ke gereja, maaf, yang tidak berbahasa roh, Roh Kudus ada enggak? Ada. You can feel. You can feel Holy Spirit. Sebentar saya ke depan. Masuk gereja yang amin, amin, amin. Betul apa enggak? Kadang-kadang kadang-kadang zaman saya dulu kalau gitu, kalau waktu doa syafat kita di luar. Karena lama, tapi itu bagus. Dan kita di luar ngerokok. Begitu mau amin-amin kita masuk. Kenceng, amin. Silakan masuk, amin. Amin. Lalu salaman, selamat hari Minggu kan jabat tangan saat ini ya. Keluar ke diskotik atau ke mall. Tapi saya kasih tahu, Roh Kudus ada. Cuman kalau tidak direspon, maka dia mati roh. Ngerti, angkat tangan dulu. When Holy Spirit ya, begitu Anda terima Roh Kudus, di sini seperti api. Dan yang seperti api ini, lihat ke depan, tidak bisa digantikan oleh apapun. Itu yang saya ngomong, Anda tidak punya duit pun, engkau tetap percaya kuasa Tuhan. Memberikan kekuatan. Anda sakit mendadak, penyakit itu membuat engkau meninggal, umpamanya. Anda tidak gentar, kenapa? Anda tahu tujuanmu kemana. Tepuk tangan bagi Yesus. Nah ini penting. Semuanya saya ke depan. Kalau Anda tanya, Pak, bisa nggak orang yang dipenuhi Roh Kudus berubah? Bisa. Dan orang kadang-kadang sering menggampangkan, yang penting kan saya bertobat lagi. No. Ada time limit Tuhan. Mumpung, perhatikan saya, mumpung Anda dalam Tuhan, ya perhatikan, Nino sini. Begitu mama contoh, Pak saya ada Roh Kudus, males doa apa enggak? Bisa enggak orang ada Roh Kudus males doa? Kagak bisa. Orang kok dipenuhi Roh Kudus itu membara.
Mau doamu berjam-jam, 5 jam, 10 jam, tidak bisa. Karena apa? Roh Kudus yang di dalam sini membakar kamu. Kalau sekarang, Pak, kalau sekarang saya malas doa, kenapa? Itu sudah kedagingan. Kamu berdoa dengan maumu, bukan mau Roh Kudus. Ngerti katakan amin. Anda berdoa sebelum Tuhan ngomong, Anda sudah berdoa, pokoknya Tuhan aku minta ini, nanti begini. Kamu diamin Tuhan, dia out. Nanti tujuannya, nanti waktu Anda tidur baru Tuhan baru ngomong. Kalau Anda masih ngoceh sama mulutmu, Tuhan kagak ngomong. Anda baru tidur baru mimpi. Kok menyeramkan? Nah itu maksudnya Tuhan tadi mau kasih tahu Anda. Ngerti dulu angkatan, kok ketawa-ketawa, betul ya? Iya itu Tuhan suruh saya ngomong. Ya udah silakan duduk, tepuk tangan bagi Yesus. Holy Spirit, Roh Kudus itu bergerak. Semua orang-orang pengurus Bible Blessing saya sudah sampaikan. Bagaimana Roh Kudus bergerak? Kalau Anda, lihat teman, kalau Anda tidak hiraukan saudara, Anda akan kehilangan guidance, pimpinan. Meskipun Anda terbiasa, ini paling penting Anda catat semua. Lawatan Tuhan tidak bergantung kebiasaan. Tulis. Lawatan Tuhan itu terjadi karena Anda mendengarkan apa yang Tuhan ngomong. Bukan kebiasaan. Contoh di sana terjadi Anda orang dijamah semua, Anda lakukan lagi di tempat lain, kagak bisa. Kenapa? Karena itu kebiasaan. Dan Roh Kudus, lihat ke depan. Roh Kudus tidak ada hubungan dengan kedagingan. Di mana, lihat ke depan? Di mana Roh Kudus gerak? Di mana Roh Kudus jamah hati seseorang dengan? Di sini akan sadar soal dosanya. Ada amin? Engkau kurang doa, engkau kurang beriman, engkau kurang puasa. Roh Kudus akan menyadarkan hatimu. Bukan pelayanan. But Holy Spirit. Pelayanan pun butuh Roh Kudus. Nanti katakan amin. Orang lihat ke depan, orang kemarin didoakan dengan pelepasan, jatuh-jatuh bangun dan sebagainya. Itu Roh Kudus jamah dia, bukan hamba Tuhan. Ada amin. Kalau ngomong, saya dulu bisa melepaskan dengan cara seperti ini. Roh Kudus every day is new. Every day. Urapan. Pelayanan juga begitu. Every day is new. Contoh nih, engkau naikkan yang pemimpin pujian, naikkan, ku mau cinta Yesus ya. Yang tadi pertama sudah dijamah, tapi Roh Kudus every day is new. Kamu bawa ke tempat lain, Anda ulangi pujian yang itu tidak terjadi apa-apa. Kenapa? Karena beda. Ngerti katakan amin. Niup shofar pun, saya pernah dulu saya minta orang-orang untuk tolong niup shofar, terjadi mujizat. Kemarin dia ngomong, saya niup shofar, saya tidak tahu apa untuk rumahnya dijual. Dia niup shofar di atas itu, rumahnya terbeli. Apa hubungan shofar dengan rumah terbeli? Karena yang roh itu dibangun. Nanti katakan amin. Kalau Anda niup, tat 7 kali umpamanya. There is nothing happen. Kenapa? Karena Roh Kudus belum ngomong kamu tandanya. Karena Tuhan ngomong sama kamu jangan 7 kali. Sekali saja buat laku. Nah itu bedanya orang dipimpin roh sama kebiasaan. Ngerti? Tepuk tangan bagi Yesus. Ada amin? Anda niup shofar di telinga istrimu dalam nama Yesus. Sembuh umpama. Sembuh gak? Sembuh saya. Kenapa sembuh? Yang ini. Saya blessing dengar baik-baik. Ya Jakarta, sebelum tahun ini berakhir sekali lagi saya ngomong, sekitar 3 bulan, 4 bulan sebelum nanti terakhir, udah start masa susah. Anda perlu bicara, ajak ngomong Roh Kudus. Ngerti? Tepuk tangan bagi Yesus.